Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa setia channel RSUD Dungus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pemirsa setia senantiasa di dalam keadaan yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang kita cintai ini, dan kali ini kita berjumpa di dalam acara podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara iman buat stamina hidup. Dan kali ini podcast Ngopi Robusta berjumpa di dalam episode yang ke-11. Dan di dalam episode yang ke-11 ini kita berada di dalam momentum bulan Dzulhijjah, di mana kita ketahui bersama di bulan Dzulhijjah ini adalah ada salah satu hari raya umat muslim, yaitu hari raya Idul Adha. Maka karena itu podcast Ngopi Robusta episode yang ke-11 ini akan bertemakan Idul Adha, Love, Care, and Share. Dan podcast Ngopi Robusta masih senantiasa setia ditemani oleh narasumber yang kita cintai, yaitu beliau Ustadz Suratno. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kabupaten Madiun. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Priya. Bagaimana kabarnya Mas Priya? Alhamdulillah sehat. Apalagi pagi ini suasana di RSUD Dungus nampak sejuk ya. Kalau biasanya sejuk, pagi ini kayaknya lebih sejuk lagi. Sehingga menambah semangat kita bersama di pagi ini. Ustadz, di episode yang ke-11 ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita telah memasuki bulan Dzulhijjah di mana di dalamnya tentu banyak keutamaan ibadah-ibadah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Salah satunya kita nanti akan merayakan ibadah hari raya Idul Adha, dan di dalamnya ada ibadah kurban. Jadi mungkin nanti Ustadz Suratno bisa menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan ibadah kurban itu sendiri maupun tentang hari raya Idul Adha. Dan tema kali ini Ustadz adalah Idul Adha, Love, Care, and Share. Yang pertama Ustadz, berkaitan dengan love ini ya, mungkin nanti bisa dijelaskan tentang apa sih sebenarnya makna dari ibadah kurban itu sendiri bagi umat muslim. Ustadz. Terima kasih Mas Priya dan sahabat Ngopi Robusta yang berbahagia. Perintah kurban adalah perintah sejak awal manusia diciptakan, yaitu di masa Nabi Adam alaihissalam, di mana putra beliau diperintahkan untuk melakukan kurban. Sebagaimana dalam banyak cerita yang sering kita dengar, kita baca, bagaimana Qabil selaku petani diperintah untuk mengorbankan sebagian hasil pertaniannya. Kemudian Habil selaku peternak juga mengorbankan hewan ternaknya. Nah, syariat dulu kurban itu ditaruh di atas bukit atau di atas gunung. Nah, tanda bahwa kurban itu diterima ada api yang dari langit. Kalau diterima itu disambar, dibawa ke langit. Nah, yang terjadi Qabil ketika berkorban itu memilih hasil pertaniannya yang jelek-jelek. Jelek. Sementara Habil selaku peternak memilih hewan ternak yang bagus. Nah, kemudian yang disambar api dari langit adalah kurban Habil. Yang baik tadi ya. Yang hewan ternak yang baik. Sehingga muncul rasa iri pada diri Qabil sampai muncul keinginan untuk membunuh saudaranya sendiri, sehingga terjadilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil. Jadi pembunuhan Qabil terhadap Habil itu bukan karena
wanita sebagaimana yang sering diceritakan di beberapa buku cerita ya. Pada itu cerita Israiliyat yang tidak bisa dipercaya. Jadi yang kisah tentang apa istilahnya iri atau cemburu karena wanita itu tidak benar, bisa dipercaya. Tidak benar. Karena ceritanya yang paling jelas ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan rasa iri karena korbannya tidak diterima. Soalnya selama ini ya mungkin saya sendiri juga orang-orang awam mungkin itu tadi ya yang paling sering didengar itu adalah kisah-kisah yang karena cemburu. Kisah wanita. Ternyata itu adalah kisah yang tidak bisa dipercaya. Iya, betul. Lanjut Ustadz. Kemudian terkait dengan korban itu sebetulnya makna hakikinya adalah Allah ingin memberi peluang agar kita merefleksikan rasa cinta, love kita kepada Allah. Karena korban itu bahasa asalnya adalah pendekatan, taqarrub ilallah. Makin kita mau berkorban, maka makin dekat dengan Allah. Gitu. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan melakukan korban. Jadi bagaimana korban ini adalah bukti cinta kita seorang hamba kepada Allah. Ustadz, ini yang kedua, korban yang berhubungan dengan care atau kepedulian. Jadi pelaksanaan korban ini adalah wujud kepedulian kita kepada sesama. Itu bisa tolong dijelaskan, Ustaz, maksudnya bentuk kepedulian itu yang seperti apa? Allah menghendaki bahwa kehidupan kita ini hidup yang bermakna. Artinya bermakna itu kita memiliki sisi-sisi yang bahasa kita manusia adalah makhluk sosial yang memiliki rasa empati, perhatian terhadap masalah hidup orang lain. Bahkan dalam hadis yang walaupun hadis itu banyak yang menggolongkan hadis palsu, hadis dhaif, tapi secara makna benar. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umatku, maka dia bukan umatku. Jadi keberadaan kita sebagai umat yang berkeyakinan kepada Allah bahwa hidup kita ini tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Contoh yang paling sederhana untuk makan nasi. Kita membutuhkan serangkaian orang yang terlibat di dalam terhidangnya nasi di meja makan kita. Mulai petani, toko bibit, toko pupuk, toko obat, transportasi, distribusi. Luar biasa orang yang terlibat sampai kita bisa makan nasi. Itu kadang kita nggak sadar ya, kita mungkin nasi itu ya kalau di rumah mungkin tinggal masak aja ya, atau mungkin kalau kita di warung kita tinggal beli makan aja. Ternyata di belakangnya ada proses yang sangat panjang yang ada hubungannya dengan kita sebagai makhluk yang saling membutuhkan itu. Betul. Jadi rangkaian itu baru akan bisa dimaknai ketika kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sendiri. Maka dibutuhkan ada kepedulian, bagaimana orang yang bekerja keras, membanting tulang, berjerih payah. Dan makna kepedulian sebetulnya bukan semata-mata nilai materi, Mas Bria. Jadi kepedulian itu mulai dari perhatian, empati, sehingga ketika kita memiliki sifat care, peduli, itu akan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Yang selama ini kadang-kadang kita sifat individualis itu membuat kita hanya berpikir sendiri, ego. Yang kedua akan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi kita bisa menikmati sesuatu itu juga memberi gambaran betapa Allah menyiapkan orang-orang yang membantu kita, peduli pula kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kebaikan itu tertular, memasyarakatkan kebaikan.
orang yang peduli, maka dia akan menyambung, oh ternyata hidupnya bukan sesusah seperti yang digambarkan. Ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih sulit gitu. Oke, Ustadz, itu tadi penjelasan tentang makna ibadah kurban, tentang kepedulian ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ibadah kurban itu yang bermakna cinta dan juga kepedulian. Lalu bagaimana Ustadz mengaplikasikan atau mengamalkan keduanya ini, jadi antara cinta dan kepedulian ini di tengah-tengah masyarakat kita? Pertanyaan yang bagus, Mas Priyo. Jadi memang kita harus action, ya. Tidak hanya ungkapan bahwa kita cinta kepada Allah, bahwa kita peduli kepada masyarakat, tapi juga harus wujud dalam sisi yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya. Nah, gambaran terkait dengan mengupayakan bahwa kita juga memiliki manifestasi perwujudan dari cinta dan peduli itu adalah kita mau berbagi, mau share terkait dengan mulai dari ilmu kita, dari kemampuan kita, materi kita, sebagaimana dalam Idul Kurban kita menyembelih hewan kurban. Ini bentuk upaya kita untuk share. Ya, walaupun hanya katakanlah setahun sekali dalam wujud yang barangkali sangat sederhana, tapi paling tidak kita tidak menutup diri. Nikmat Allah itu bisa dibagi. Rumusnya nikmat itu kalau dibagi maka akan memperbanyak. Bukan mengurangi. Jadi tidak ada ceritanya orang yang sedekah, infak, kurban itu menjadi miskin gara-gara perintah Allah itu. Dan bahkan itu berlaku berlaku bagi umat muslim maupun yang non muslim pun juga berlaku, nggih. Betul. Jadi hal yang paling mendasar ketika kita berbagi, rasa bahagia itu akan muncul siapapun orangnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan asing itu malah membuat CSR berupa lembaga-lembaga donor, yayasan-yayasan donor, itu karena ketika berbagi, rasa yang muncul dalam dirinya, semangat untuk menikmati hasil itu luar biasa. Dan itu termasuk rasa bahagia itu kan juga termasuk bagian dari rezeki juga. Karena percuma dapat rezeki banyak tetapi tidak muncul rasa bahagia. Bahkan ada satu ungkapan ulama, ketika aku memberi, aku mendapati balasan yang lebih banyak dari yang aku berikan. Insya Allah. Oke, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, di momentum Idul Adha ini kan nanti kan bagian kita ada yang akan berkurban, artinya mensodaqah dengan hewan sesembeliannya itu, apakah dengan ibadah penyembelihan kurban itu sudah bisa mewujudkan ini tadi Idul Adha sebagai love, care, and share ini? Benar, Mas Priyo. Tadi ibadah kurban adalah ibadah yang memang dilandaskan kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Salah satu sejarah besar yang kita abadikan, bahkan menjadi syariat bagi umat Islam adalah sejarah Nabi Ibrahim Al-Khalilullah. Mengapa Nabi Ibrahim disebut kekasih Allah? Ya karena merefleksikan dari love-nya, cintanya kepada Allah, kemudian care-nya. Nabi Ibrahim itu dalam satu kisah disebutkan tidak akan makan kecuali mengajak orang lain untuk bareng makan. Kecuali mengajak orang lain. Nah kemudian share bagaimana beliau pernah berkorban itu 100 unta. Sehingga beliau memiliki sejarah besar yang diabadikan oleh Allah bahkan sampai kiamat dijaga karena kebaikan beliau. Jadi siapa menanam kebaikan maka kebaikan itu akan dijaga oleh Allah yang mungkin bukan hanya kita rasakan selaku pelaku, tapi Allah menjaga keturunan kita, anak cucu kita, sehingga ada investasi yang
pahalanya tidak putus. Tidak putus, insyaallah. Oke. Oke Ustaz, baik sobat Ngopi Robusta yang berbahagia, ini tadi kan sudah dijelaskan tentang makna Idul Adha, Idul Kurban, tentang love, care, and share. Tapi gini, ada Ustadz, kita itu mungkin sering ya, mungkin juga sebagian pemirsa juga, ada yang mengalami seperti ini. Udah tahu keutamaannya seperti ini, tetapi saat ingin berkorban itu belum ada kecukupan harta seperti itu, mungkin bagaimana Ustadz kalau kami ini sudah ingin berniat sebenarnya karena tahu keutamaan yang sedemikian bagus tadi, kami ingin berkorban tetapi kami tidak memiliki cukup harta untuk berkorban. Bisa dijelaskan Ustaz? Terima kasih. Jadi hakikatnya perintah itu untuk ditaati. Itu inti yang sangat perlu dipahami. Setiap perintah hakikatnya untuk ditaati, untuk dikerjakan. Kalaulah misalnya belum ada kemampuan, belum ada kecukupan harta karena memang sesuatu hal, tidak mengurangi semangat untuk melaksanakan perintah itu. Ada sebuah kisah bagaimana sahabat Bilal bin Rabah itu setiap datang hari nahar atau hari berkorban itu menyembelih ayam. Ibnu Abbas juga begitu. Ibnu Abbas putranya paman Nabi itu juga menyembelih ayam. Di riwayat yang lain beliau membeli daging ke pasar 2 dirham. 2 dirham itu kalau diukur sekarang sekitar 8.000 9.000. Beli daging, dimasak, dibagikan. Artinya sekali lagi bahwa perintah korban itu perintah yang sangat besar, sehingga menjadikan orang-orang yang melakukan itu mendapat kemuliaan yang besar. Maka jangan ketinggalan apapun kemampuan kita, tetap laksanakan. Termasuk misalnya di beberapa instansi atau di masyarakat itu arisan korban. Arisan. Secara syariat memang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan, tapi secara niat, semangat kebaikan. Itu yang arisan apa yang urunan itu ya Pak? Ya kadang-kadang kan model arisannya kan satu RT beli kambing satu. Itu secara syariat memang tidak memenuhi syarat, tidak sah, tapi secara semangat, secara untuk menggambarkan bagaimana kiprah umat di dalam merayakan hari raya itu boleh, hari kurban itu boleh. Termasuk tadi mewujudkan tadi love, care, and share tadi ya. Ustaz. Insyaallah. Gini Ustaz, mungkin ini agak sedikit ke bagian teknis mungkin ya saat itu hari H penyembelihan kurban itu ya. Itu saya sering bertanya-tanya Ustaz. Sebenarnya tuh yang pasti itu yang berhak menerima daging kurban itu siapa sih sebenarnya? Kalau kita kan sebelumnya mengetahui ya siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu ada golongan-golongannya ya. Nah, bagaimana kalau dengan ini daging penyembelihan kurban ini siapa saja sebenarnya kalau secara syariat itu yang berhak menerima? Memang ada bedanya Mas Priyo dan pemirsa podcast. Tadi kalau zakat memang ada 8 asnaf atau golongan. Kalau untuk daging kurban itu hanya ada 3. Yang pertama sahibul kurban yang berkorban. Kemudian kerabat, keluarga dekat. Yang ketiga masyarakat. Masing-masing maksimal 1/3. Paling banyak 1/3. Dan untuk masyarakat itu tidak membatasi harus Muslim, bahkan non Muslim pun boleh. Itu sebagai gambaran
share-nya kita itu menggambarkan tidak ada batasan-batasan harus seorang muslim gitu. Jadi termasuk yang disebutkan pertama kali tadi sohibul kurban ya. Ternyata yang berkurban itu pun berhak ya, bahkan bisa sampai sepertiga ya. Misalkan kambing itu sepertiga itu bisa dapat apa ya, paha gitu ya kira-kira. bisa. Artinya kan mungkin masih ada kesalahpahaman di sekitar kita. Oh, wis berkurban kok oleh apa, kok dapat banyak gitu Tapi itu sebenarnya boleh ya. Tetapi jika sohibul kurban atau yang berkurban itu memilih saya sedikit saja seperti yang lainnya, itu juga boleh Boleh. Bahkan boleh misalnya saya pesan kepalanya saja. Oh, boleh ya? Boleh. Insyaallah. Kecuali kalau kurban itu bersifat nadar. Kalau nadar sohibul kurban tidak boleh. Karena berupa memenuhi nadarnya ya. Kan bersifat tebusan ya. Semuanya harus dibagikan. Insyaallah. Baik sobat Ngopi Robusta semua yang berbahagia. Ini tadi ternyata siapa sih yang berhak menerima daging kurban? Ternyata bagi yang berkurban pun boleh dengan batasan sepertiga. Termasuk tadi tidak dalam lingkup muslim saja, tetapi non muslim pun juga bisa menerimanya. Dan ini terakhir Ustadz, mungkin setelah kita membahas banyak kebaikan-kebaikan tentang ibadah kurban ini, bagaimana agar momentum ibadah kurban ini semacam bisa menjadi lifestyle atau gaya hidup kita gitu. Artinya bisa diaplikasikan di luar bulan Idul Adha ini. Jadi untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Gimana Ustaz? Terima kasih Mas Bria. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Ketika kita mengaplikasikan perintah Allah untuk bisa menjalankan apapun perintahnya, maka Allah akan makin mensupport, akan memberikan lebih, sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidaklah orang itu bersyukur kecuali diberi bonus. Makin bersyukur maka makin mendapatkan banyak bonus. Nah, dan ini butuh pengalaman pribadi, bukan hanya teori. Ya, mari kita mencoba mengalami kepastian dari apa yang diperintahkan Allah. Contoh paling gampang misalnya, katakanlah dalam 1 bulan gajian mungkin bisa kita sisihkan 200.000 atau 300.000, nanti selama 1 tahun insya Allah sudah bisa berkorban. Atau misalnya dari hal yang paling minim, katakanlah sehari menabung 5.000. Ada itu gerakan yang itu nanti akan, yang penting niat kita sudah berkorban, maka mulai niat itu sudah mendapat pahala korban. Sekali lagi jangan mengabaikan perintah, karena dari perintah itu Allah akan berikan banyak keberkahan. Yang kedua Mas Brio, bahwa perintah korban bukan perintah untuk menyusahkan hidup kita. Justru perintah korban untuk meninggikan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tidak ada nama yang begitu harum diabadikan dalam sejarah, diikuti contoh tauladannya sampai hari kiamat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya justru ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, Allah akan makin memberikan kemuliaan, keamanan, kesuksesan. Yang ketiga, bahwa perintah kurban itu adalah perintah yang abadi dalam hidup kita. Artinya ketika kita dalam tahun itu mampu untuk menyembelih 1 kambing, kemudian tahun berikutnya diberi kemampuan, ya terus begitu. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali. Sampai ada penegasan dari Rasulullah,
Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak kurban, maka jangan dekati masjid kami. Artinya ini satu peringatan yang sangat berat ya. Untuk mendekati tempat sholat saja dilarang kalau mengabaikan perintah kurban. Bagi yang mampu ya. Ya, ini kan mampu. Yang diberi kemampuan. Ya Allah. Mak jangan sampai mendramatisir diberi kemampuan tapi merasa tidak mampu. Itu namanya sesuai kemauan. Mastata'tum itu sesuai kemampuan. Bukan semau kita. Semau kita, betul. Kemudian jadikan hidup kita masa yang pendek ini kita tanam sebanyak mungkin bibit kebaikan. Makin banyak kita menanam bibit, insya Allah makin banyak kita akan mendapatkan hasil. Hasil itu bisa hasil dunia maupun nanti hasil di akhirat. Bahkan investasi orang yang cerdas, orang yang pandai adalah semasa hidup banyak menanam, nanti hasilnya dipetik di akhirat. Demikian Mas Bro yang semoga menjadikan spirit kita bahwa kurban menjadi lifestyle kita, bahwa kita sanggup untuk mengaplikasikan love, care and share. Insya Allah Ustaz. Nah, dengan penjelasan Ustaz tadi, semoga kita semua, termasuk sobat Ngopi Robusta semua, bisa mengamalkan, mengaplikasikan tentang keutamaan ibadah kurban ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ustaz, kiranya cukup sudah banyak tadi dijelaskan, mungkin Ustaz sebelum podcast Ngopi Robusta kali ini kita akhiri, mungkin ada kalimat-kalimat penutup. Mari kita bersemangat memanfaatkan nikmat Allah, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat ilmu, dan apapun juga sebelum kita menyesal nanti. Tidak ada penyesalan yang lebih berat kecuali kita menyesal sudah tidak punya kesempatan. Hidup kita mahal, hidup kita berharga, mari kita betul-betul manfaatkan. Semoga kita di akhirat menjadi orang-orang yang tidak merugi, tidak menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair atas nasihat-nasihatnya, semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Bermanfaat bagi sobat Ngopi Robusta semua. Baik sobat Ngopi Robusta, kiranya itu saja. Semoga kita bisa berjumpa kembali di podcast Ngopi Robusta di episode-episode selanjutnya. Dan sebelum kami akhiri, kami berpesan kepada sobat semua untuk jangan lupa agar demi berkembangnya channel RSUD Dungus yang kita cintai ini, mohon sobat Ngopi Robusta untuk like, comment, and subscribe seperti itu. Terima kasih Ustaz Suratno, terima kasih sobat Ngopi Robusta semua yang masih setia mengikuti podcast Ngopi Robusta ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk bertemu di episode-episode selanjutnya, insya Allah. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.